Pagi itu matahari baru saja muncul dari balik perbukitan. Di sebuah desa kecil di lereng selatan Gunung Merapi, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan suara roda sepeda tua yang menggerus jalanan tanah. Seorang pria tua dengan topi anyaman bambu tampak mengayuh sepeda dengan tenang namun mantap. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan karena sering tersengat matahari pagi. Namanya Pak Sastro, usianya 78 tahun. Tapi siapapun yang melihat cara dia naik sepeda sejauh 5 km setiap pagi, pasti akan mengira dia baru berusia 60-an. Bahkan anak-anak muda di kampung sering kalah cepat dengannya jika adu bersepeda menuju pasar pagi. Pak Sastro itu permata langka, kata Bu Yanti. Tetangganya, jarang ada lansia di desa ini yang bisa tetap bugar seperti beliau. Tak hanya bugar, Pak Sastro juga masih aktif mengikuti kegiatan masjid, membantu ronda malam, dan setiap sore menyiram kebun kecilnya. Banyak warga penasaran, apa rahasianya? Apakah dia keturunan orang kuat? Apakah ini karena jamu warisan leluhur? Atau ada sesuatu yang belum diketahui orang lain? Yang mengejutkan, 15 tahun lalu, kondisi Pak Sastro sangat berbeda. Saya dulu sering sakit, kata Pak Sastro sambil tersenyum tipis saat ditemui di teras rumahnya. Dikit-dikit masuk angin, pusing, sendi nyeri, malas gerak, bahkan pernah hampir stroke. Loh, cerita itu dimulai saat ia berusia 69 tahun. Suatu hari, setelah merasa lemas berhari-hari, ia dibawa anak sulungnya ke puskesmas. Dari sana, ia dirujuk ke rumah sakit kota. Hasil pemeriksaan cukup mengejutkan, tekanan darah tinggi, kolesterol di atas normal, dan ada gejala penyumbatan ringan di pembuluh darah otak. Dokter bilang, kalau saya terus begini, bisa lumpuh atau lebih buruk dalam waktu 2 tahun. Kenangnya, suara lirih. Saat itu saya pikir umur saya tinggal sebentar. Hari itu menjadi titik balik bagi hidup Pak Sastro. Ia pulang dari rumah sakit dengan secari kertas hasil pemeriksaan di tangan, tapi dengan beban berat di hati. 2 hari ia mengurung diri di kamar. Tak makan banyak, tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke arah jendela bambu yang menghadap ke kebun belakang rumah. Namun, pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Saya berdiri di depan cermin. Saya melihat wajah saya sendiri, lelah, tua, dan penuh ketakutan. Tapi tiba-tiba muncul satu kalimat di dalam kepala saya. Saya belum siap mati, katanya, menatap jauh. Kalimat itu terus terngiang di benaknya. Seumur hidupnya, Pak Sastro tak pernah benar-benar takut pada kematian. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih ingin bertahan, masih ingin hidup, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang yang ia cintai, terutama cucunya, Riko, yang saat itu baru kelas 3 SD. Ia ingin melihat anak kecil itu tumbuh besar, lulus sekolah, menjadi orang yang bermanfaat. Di meja kecil di samping ranjangnya, tergeletak amplop dari rumah sakit. Di dalamnya, selembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium tekanan darah 190, gula status kolesterol, 280 trigliserida tinggi, dan keterangan risiko stroke dan penyakit jantung. Ada juga catatan tangan dokter, segera ubah gaya hidup, rujukan ahli gizi disarankan. Pak Sastro menatap kertas itu dengan tatapan campur aduk takut, bingung, dan terluka. Tapi kemudian, ia melipatnya rapi dan meletakkannya di bawah sajadah. Ia berbisik pelan, "Bismillah." Esok pagi, langkah pertama. Keesokan paginya, langit masih kelabu saat Pak Sastro melangkah keluar rumah. Ia membawa tongkat kayu, bukan untuk menopang badan, tapi sebagai pengingat bahwa mulai hari ini, ia akan berjalan. Walau hanya 10 menit, walau hanya di sekitar halaman. Keringat mulai keluar, nafasnya terengah. Tapi ia tersenyum kecil, ini awal dari perjalanan panjang.
Awalnya saya hanya bisa berjalan 5 menit, pelan sekali, tapi saya paksa diri, tiap hari tambah 1 menit, katanya. Sampai akhirnya saya bisa keliling kampung kecil kami dalam 15 menit. Perubahan tak langsung terlihat, bahkan di minggu-minggu pertama, tubuhnya terasa lebih lelah. Tapi ada satu hal yang muncul perlahan semangat. Ia merasa kembali punya arah. Dan rasa itu sangat berharga bagi seseorang yang sebelumnya merasa waktunya hampir habis. Perubahan kedua sarapan yang berubah. Sebelumnya, Pak Sastro sering sarapan dengan teh manis dan gorengan. Cepat, praktis, dan murah. Tapi setelah berbicara dengan seorang bidan desa yang akrab dengannya, ia mulai mengganti menu pagi telur rebus, sepotong pisang matang, dan air putih hangat. Awalnya hambar, katanya sambil tertawa. Tapi tubuh saya terasa beda. Lebih ringan, tidak cepat ngantuk. Telur rebus memberinya protein untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Pisang memberi kalium untuk tekanan darah. Dan air putih membantu membersihkan sistem pencernaan yang selama ini ia abaikan. Perubahan sederhana, namun dampaknya besar. Perubahan ketiga sinar matahari pagi. Di usia 66 tulang Pak Sastro mulai keropos. Ia sering merasa nyeri di punggung, terutama saat bangun tidur. Tapi setelah membaca dari selebaran posyandu, ia tahu sinar matahari pagi adalah sumber vitamin D alami. Maka setiap hari jam 7 pagi, setelah berjalan kaki, ia berdiri menghadap matahari selama 10-15 menit, kadang sambil menyiangi tanaman, kadang hanya duduk di bangku depan rumah, meresapi kehangatan pagi. Setelah 2 bulan, ia mulai merasa berbeda, tulangnya tidak terlalu sakit, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya lebih tenang. Ujian dari keluarga. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah. Beberapa anaknya, terutama yang tinggal di kota, sempat menganggap langkah ayah mereka terlalu ekstrim. "Ayah jangan capek-capek, udah tua. Makan aja yang enak," kata anak keduanya saat pulang kampung. Tapi Pak Sastro hanya tersenyum. Ia tahu, ini bukan soal makanan enak atau tidak. Ini soal kesempatan kedua untuk hidup. Ia tidak ingin menyia-nyiakannya. "Saya nggak mau jadi beban kalian nanti. Saya ingin mandiri sampai akhir," jawabnya pelan. Dan perlahan, anak-anaknya mulai melihat hasilnya. Tubuh ayah mereka lebih kuat, wajahnya lebih segar, dan langkahnya lebih ringan. Mereka mulai mendukung, bahkan sering mengirim bahan makanan sehat dari kota. Perubahan keempat, air kunyit malam hari. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Sastro merebus potongan kunyit segar. Airnya kuning pekat, dengan aroma khas yang menenangkan. Ia meminumnya hangat-hangat, lalu berdoa, dan tidur dengan tenang. "Sejak minum itu, saya jarang masuk angin. Pencernaan lebih lancar, dan tidur saya lebih nyenyak." Kunyit dikenal sebagai anti-inflamasi alami. Bagi lansia, ini adalah senjata rahasia melawan peradangan, nyeri sendi, dan bahkan masalah metabolik ringan. Langkah kecil, hasil besar. Dalam 6 bulan pertama, Sastro tidak lagi merasa sesak napas. Kepalanya jarang terasa pusing, kakinya tidak lagi terasa kebas. Ia bahkan mulai bersepeda lagi, awalnya hanya di sekitar halaman, kemudian ke toko sebelah, dan akhirnya ke pasar yang berjarak 2 kilometer. "Saya berjalan pelan, tidak terburu-buru, namun saya merasa hidup kembali." Ia mulai mencatat setiap kemajuan kecil dalam buku catatan kecil, jumlah langkah, menu, jam tidur, bahkan emosinya setiap hari. Buku catatan itu menjadi saksi perjalanan hebat seorang pria tua dari titik terendah hingga pemulihan. Namun, perjalanan itu belum berakhir. Suatu pagi, setelah hampir 2 bulan menjalani gaya hidup baru, Sastro menerima undangan dari rumah sakit untuk kunjungan tindak lanjut. Hari pemeriksaan kesehatan pun tiba, seperti pagi-pagi biasanya. Namun, ada gejolak yang tak dapat disembunyikan dari Pak Sastro. Rasa cemas, harap, dan sedikit takut bercampur jadi satu.
Ia mengenakan kemeja batik kesayangannya dan topi anyaman bambu. Putra sulungnya menawarkan diri untuk mengantarnya, tetapi ia menolak dengan halus. Aku ingin pergi sendiri. Ya, jadi aku tahu seberapa jauh kaki ini telah membawaku. Sesampainya di rumah sakit, ia pun masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter yang pernah menanganinya tampak terkejut saat membuka hasil pemeriksaan. Tekanan darah Pak Sastro sudah turun ke angka normal. Kolesterolnya sudah turun drastis. Denyut jantungnya stabil. Dan tidak ada tanda-tanda trombosis otak seperti 2 tahun lalu. Hebat sekali, Pak Sastro. Jarang sekali saya melihat orang seusianya yang bisa melakukan banyak perbaikan seperti ini. Pak Sastro hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Aku hanya melakukan hal-hal kecil, tetapi terus-menerus." Saat dokter memintanya menjelaskan lebih lanjut, Pak Sastro mengeluarkan buku catatan dari sakunya. Di dalamnya, ia menuliskan perubahan-perubahan kecil yang dilakukannya setiap hari. Ia menyebutnya dengan 7 langkah penyelamatan jiwa. Berikut ini yang ia bagikan kepada para dokter, lalu kepada tetangga, anak muda, bahkan anak-anak sekolah yang meminta dirinya menjadi pembicara kesehatan. Langkah pertama, sarapan protein sederhana. Setiap pagi, Pak Sastro menghindari makanan berminyak dan menggantinya dengan telur rebus dan pisang. Telur menyediakan protein berkualitas yang membantu menjaga otot dan memperbaiki sel-sel tubuh. Pisang menyediakan energi dan menjaga tekanan darah. Ia tidak makan nasi di pagi hari agar pencernaan lancar dan tubuh mudah bergerak. Dulu saya sarapan dengan 2 gorengan dan teh manis. Sekarang saya sadar, itu membuat tubuh cepat lelah dan mengantuk. Dengan perubahan ini, Pak Sastro merasa staminanya di pagi hari benar-benar berbeda. Ia bisa berjalan lebih jauh dan pikirannya lebih jernih. Langkah kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Setelah sarapan, ia menghabiskan waktu menghadap matahari selama 10 hingga 15 menit. Dari pukul 7 hingga 8 pagi, sambil menyiram tanaman atau sekadar duduk di kursi bambu di depan rumah. Matahari pagi membuat tulang-tulang saya lebih kuat. Saya jarang sakit punggung karena saya rutin berjemur. Vitamin D dari sinar matahari membantu penyerapan kalsium yang sangat penting bagi lansia. Selain itu, cahaya matahari pagi juga meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala stres ringan yang umum terjadi pada lansia. Langkah ketiga, jalan kaki setelah subuh. Setiap hari, setelah salat subuh, Pak Sastro mengambil tongkat dan berjalan di sepanjang jalan desa. Awalnya hanya 5 menit, kemudian menjadi 10 menit. Sekarang, ia bisa berjalan selama setengah jam tanpa merasa lelah. Saya tidak berlari untuk jarak jauh, saya hanya ingin darah mengalir dengan lancar. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki di pagi hari membantu menjaga kesehatan kardiovaskular, mencegah pembekuan darah, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ia merasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih jernih pikirannya setelah melakukannya secara teratur. Langkah keempat, minum air kunyit hangat sebelum tidur. Setiap malam, ia merebus potongan kunyit segar dan meminumnya saat masih hangat. Rasanya agak pahit, tetapi manfaatnya sangat besar. Perut saya lebih sehat, saya tidak sering kembung, dan tidur saya pun lebih nyenyak. Kunyit memiliki khasiat anti radang dan antioksidan. Bagi lansia, kunyit membantu meredakan nyeri sendi, menjaga kesehatan pencernaan, dan mendukung sistem imun agar tidak mudah sakit. Langkah kelima, berhenti minum air es. Sejak usia 67 tahun, ia memutuskan untuk berhenti minum air dingin sama sekali. Meski awalnya sulit, terutama saat cuaca panas, ia kemudian merasakan perubahan besar. Saya tidak mudah masuk angin, tenggorokan saya jarang sakit, dan saya tidak sering buang air kecil di malam hari. Air dingin dapat memengaruhi sistem pernapasan dan pencernaan, terutama pada lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan suhu.
Mengganti air es dengan air bersuhu ruangan atau air hangat membantu tubuh tetap stabil dan hangat. Langkah keenam, berinteraksi dengan anak muda. Pak Sastro rajin ke masjid, tidak hanya untuk sholat, tetapi juga berbincang dengan anak muda di desa. Ia mengikuti kegiatan bersama, terkadang menjadi juri lomba adzan anak-anak, atau sekadar duduk di teras masjid mendengarkan cerita. Saya merasa muda kembali, dan saya tidak sendirian. Interaksi sosial membantu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko demensia. Orang tua yang merasa memiliki peran dalam masyarakat cenderung lebih bahagia dan berumur panjang. Langkah ketujuh, tidur siang selama 20 menit. Setiap hari setelah zuhur, Pak Sastro tidur siang. Tidak lebih dari 30 menit. Cukup untuk mengistirahatkan otak dan tubuhnya. Tidur siang membuat saya merasa lebih segar, tidak lemas di siang hari, dan saya bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidur siang meningkatkan fungsi otak, memperbaiki suasana hati, dan memberikan energi ekstra bagi para lansia yang sering merasa lelah di siang hari. 7 langkah ini bukanlah rahasia besar, namun kekuatannya terletak pada konsistensi Pak Sastro melakukan segala sesuatu dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak terburu-buru, ia tidak memaksakan diri, namun menjalani hari demi hari dengan setia. Hasilnya jelas, tubuhnya lebih sehat, pikirannya lebih tenang, dan gairah hidupnya lebih cemerlang. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah 3 tahun mengalami perubahan ini, di usianya yang ke-75, tubuhnya kembali diuji. Ia jatuh sakit. Kali ini bukan sekadar flu atau nyeri sendi, namun infeksi paru-paru membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Cuaca mendung sejak pagi. Pak Sastro bangun seperti biasa, berniat jalan-jalan keliling desa seperti yang biasa dilakukannya setiap pagi. Namun, baru beberapa langkah keluar rumah, ia merasa berat. Napasnya pendek-pendek, seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Ia berhenti sejenak, bersandar di dinding rumah, dan mencoba menarik napas dalam-dalam. Namun, yang ia alami bukan oksigen, melainkan batuk kering yang tak kunjung reda. Dadanya panas, punggungnya sakit, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Anak bungsunya, Rina, yang saat itu sedang berkunjung dari kota, langsung panik. "Pak, kita ke puskesmas dulu ya," katanya dengan cemas. Di puskesmas, suhu tubuh Pak Sastro mencapai 38 derajat. Perawat memeriksa kadar oksigen dalam darahnya, ternyata rendah. Dalam waktu 2 jam, ia dipindahkan ke rumah sakit kabupaten dengan dugaan infeksi paru-paru atau pneumonia. Dokter mengatakan, untuk orang setua Pak Sastro, kondisi ini sangat berbahaya. 3 hari pertama di rumah sakit, ruang isolasi terasa dingin dan sunyi. Selang oksigen terpasang di hidungnya, infus diberikan perlahan, dan suara monitor jantung terdengar seperti detak jam. Namun yang berbeda kali ini, Pak Sastro tidak tampak lemah mental. Wajahnya tetap tenang, meski tubuhnya tengah melawan infeksi serius. "Dulu saya takut mati," bisiknya kepada seorang perawat. "Namun kali ini saya tahu saya siap berjuang." Tubuhnya sakit, tetapi jiwanya kuat. Ia percaya bahwa semua kebiasaan sehat yang telah dibangunnya selama 1 dekade terakhir akan memberinya kekuatan untuk melawan penyakitnya. Ia terus makan dengan baik, mengikuti anjuran dokter, dan berdoa dengan khusyuk setiap malam. Pemulihan yang menakjubkan. Pada hari kelima, dokter memeriksa paru-parunya dengan sinar X. Hasilnya menunjukkan bahwa area yang terinfeksi telah berkurang secara signifikan. Saturasi oksigennya mulai membaik, dan suhu tubuhnya tetap stabil selama 2 hari berturut-turut. Tim medis pun terkesima. Secara teori, usianya seharusnya memperlambat proses pemulihan ini. Namun, pada kenyataannya, tubuhnya merespons pengobatan dengan sangat baik, kata dokter tersebut sambil tersenyum.
Perawat yang merawatnya bahkan menyebut Pak Sastro sebagai pasien lanjut usia terkuat di departemennya. Dalam 7 hari, ia mampu duduk di kursi, berjemur di dekat jendela kamar tidur, dan makan tanpa bantuan. Pulang ke rumah dengan pelajaran baru, Pak Sastro dipulangkan dari rumah sakit setelah 9 hari dirawat. Keluarganya menyambutnya dengan haru. Warga desa datang silih berganti, menjabat tangannya dan mendoakannya. Banyak yang tidak percaya bahwa ia dapat pulih secepat itu. Namun, bagi Pak Sastro, pemulihan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ia benar-benar merasa seperti telah terlahir kembali. Penyakit kemarin adalah ujian. Tuhan menguji saya untuk melihat apakah saya benar-benar menjalani hidup sehat dengan hati saya, bukan sekadar kebiasaan. Sejak saat itu, ia menambahkan 2 kebiasaan baru dalam hidupnya sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai tameng tambahan bagi kesehatannya. Kebiasaan baru pertama, merebus daun sirih. Seminggu sekali sepulang dari rumah sakit, seorang tetangga memberinya segenggam daun sirih muda. Orang itu mengatakan bahwa daun sirih dapat membantu membersihkan paru-paru, melegakan tenggorokan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Setelah itu, Pak Sastro mencoba merebus 3 lembar daun sirih dengan air secukupnya, lalu meminumnya hangat-hangat, bukan sebagai pengganti obat, melainkan sebagai suplemen, sebagai bentuk kembali ke alam. Hasilnya, tenggorokannya terasa lebih baik, batuk akibat infeksinya mereda, dan ia merasa lebih ringan saat bernapas. Ia terus melakukannya seminggu sekali hingga saat ini. Kebiasaan baru kedua, menulis jurnal rasa syukur. Sejak sakit, Pak Sastro menyadari bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia mulai menuliskan 3 hal yang disyukurinya setiap malam sebelum tidur, dengan tulisan tangannya sendiri. Hari ini saya masih bisa berjalan tanpa tongkat. Hari ini cucu saya memeluk saya sambil tersenyum. Hari ini saya masih bisa mencium aroma nasi hangat yang dimasak anak saya. Menuliskan hal-hal kecil yang disyukurinya telah membantunya tidur lebih nyenyak dan bangun dengan lebih bersemangat. Ia merasa lebih dekat dengan kehidupan dan menerima kenyataan bahwa usia tua bukanlah akhir, tetapi puncak dari perjalanan yang panjang dan bermakna. Dukungan yang meluas. Kisah pemulihan Sastro tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa orang tua dari desa tetangga mengunjunginya, menanyakan apa yang dilakukannya agar tetap kuat. Orang-orang muda mulai mengundangnya untuk berbicara di acara-acara pusat kesehatan terpadu. Bahkan dokter di pusat kesehatan tersebut meminta izin untuk merekam kisahnya untuk menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Namun, Pak Sastro tidak merasa istimewa. Saya hanya mencoba jujur dengan tubuh saya, berikan yang terbaik, dan tubuh akan memberikan yang terbaik sebagai balasannya. Beliau tidak menjual resep, tidak mengaku sebagai penyembuh, tidak pula menghalangi orang untuk berobat. Beliau hanya berbagi bahwa perubahan kecil, jika dilakukan dengan cinta dan ketekunan, dapat menjadi fondasi kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan batin para lansia. Bagi Pak Sastro, kekuatan lansia bukan hanya otot dan paru-paru, namun juga hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan jiwa yang masih memiliki tujuan. Sejak sembuh, beliau kerap duduk bersama cucunya, bercerita tentang masa mudanya, tertawa, dan memberikan nasihat yang tidak ada di buku pelajaran. Suatu hari, cucunya bertanya, "Kakek, mengapa kakek masih bersemangat menjalani hidup meski sudah tua?" Jawab Sastro sambil menatap langit malam, "Karena hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, melainkan tentang bagaimana kita menghabiskan waktu yang tersisa." Namun perjalanan belum berakhir. Di usianya yang ke-78, Sastro masih bersepeda sejauh 5 km setiap pagi. Namun suatu hari, saat duduk di teras dan merenungkan semua yang telah dilaluinya, muncul pertanyaan besar di hatinya. Apakah ini semua karena faktor genetik? Apakah saya hanya beruntung? Atau
Sebenarnya, dapatkah seseorang menjadi seperti saya, asalkan mereka tahu caranya? Pertanyaan itu membuatnya ingin bertanya kepada dokternya. Dan dari sana, ia menerima jawaban yang mengejutkan bahwa rahasia umur panjang tidak terletak pada gen, tetapi pada pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi itu, udara di halaman rumah Pak Sastro terasa segar setelah semalam diguyur hujan. Burung-burung berkicau di dahan pohon jambu, dan sinar matahari perlahan menyinari kursi bambu yang didudukinya setiap pagi. Di tangannya ada secangkir air hangat dengan irisan tipis kunyit. Seperti biasa, ia duduk dengan tenang, memandangi kebun kecilnya yang kini penuh dengan sayur-sayuran hijau segar. Namun, pagi itu berbeda. Pak Sastro menerima pesan dari dokter di puskesmas yang selama ini memantau kesehatannya. Dokter itu ingin memeriksanya, bukan karena ia sakit, tetapi karena ia penasaran. Ini adalah kunjungan yang tidak biasa seorang dokter muda mengunjungi seorang lansia, bukan untuk memeriksanya, tetapi untuk mengetahui lebih banyak. Bertemu di teras, dokter muda bernama Dimas itu duduk bersila di teras. Ia membawa tas kecil berisi catatan medis Pak Sastro selama 6 tahun terakhir. Dari catatan itu, jelaslah tekanan darah turun, kolesterol stabil, gula darah terkendali, dan tidak ada tanda-tanda penyakit degeneratif seperti osteoporosis atau Alzheimer. Pak Sastro, kata dokter Dimas terkesima, saya sudah membaca catatan kesehatan Anda dari tahun ke tahun. Luar biasa. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Anda punya garis keturunan yang panjang? Pak Sastro terkekeh. Ia meletakkan cangkirnya, lalu menjawab, keluarga saya biasanya meninggal antara usia 65 dan 70 tahun. Ayah saya berusia 68 tahun, ibu saya berusia 66 tahun. Saya satu-satunya yang hidup melewati usia itu. Dokter, Dimas terdiam. Ia mengangguk perlahan, seolah mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam daripada data medis. Jadi, lanjut dokter itu, ini bukan masalah genetika. Pak Sastro mengangguk. Tidak, nak, saya hanya memutuskan untuk berubah sebelum terlambat, dan saya melakukannya setiap hari. Bukan gen, tapi kebiasaan. Dokter Dimas mencatat sesuatu yang penting. Sebagian besar perubahan yang dilakukan Pak Sastro adalah kebiasaan kecil, bukan prosedur medis yang besar. Tidak ada operasi, tidak ada terapi mahal, tidak ada obat dosis tinggi setiap hari, hanya disiplin, kesabaran, dan komitmen untuk gaya hidup sehat. Apa yang paling sulit, Pak? Tanya dokter. Tetap pada jalur, jawab Pak Sastro cepat. Hari pertama mudah, hari kedua masih bersemangat. Tapi minggu ketiga, bulan ke-6, tahun kedua, saat itulah banyak orang menyerah. Ia kemudian menceritakan bahwa ada saat-saat ketika ia hampir kembali ke kebiasaan lamanya. Ketika cucu-cucunya membawakannya martabak manis, atau ketika cuaca dingin membuatnya terlalu malas berjalan. Namun ia selalu ingat satu hal, jika saya berhenti, tubuh saya akan berhenti bekerja. Saya tidak ingin hidup tergantung di tempat tidur. Kesehatan itu menular. Anehnya, kebiasaan sehat Pak Sastro mulai ditiru oleh keluarganya. Anak sulungnya yang dulunya gemuk, kini sudah bisa jalan kaki setiap pagi. Ia meminta sang anak untuk mengurangi gorengan dan menggantinya dengan sayur rebus. Bahkan cucunya yang masih SMP sudah mulai minum air putih dan mengurangi minuman manis kemasan. Pak Sastro tidak pernah memaksa, ia memimpin dengan memberi contoh, dan itulah yang paling berdampak. Cucu tertuanya berkata, tapi cara hidupnya membuat kita malu untuk terus hidup tanpa beban. Usia tua bukan berarti lemah, melainkan puncak kesadaran. Di usianya yang ke-78, Pak Sastro tidak melihat usia sebagai hambatan. Ia melihatnya sebagai puncak dari perjalanan panjang, di mana kita bisa melihat dengan jelas, baik masa lalu maupun masa depan. Di mana kita menuai hasil dari apa yang kita tabur puluhan tahun lalu. Ia menyadari bahwa tubuh bukanlah yang pertama mengambil keputusan.
Ia tidak menampik kenyataan bahwa ada batasnya. Namun, ia juga tahu bahwa batasan-batasan itu dapat diterima asalkan kita tidak menyerah. Bukan saat orang menua dengan cepat, katanya suatu sore, tetapi saat mereka berhenti mencintai hidup. Kata terakhir untuk para lansia lainnya. Suatu hari, di sebuah acara kesehatan di balai desa, Pak Sastro diminta untuk berbicara di depan puluhan lansia lainnya. Ia tidak membawa catatan apapun. Ia hanya berdiri, memegang tongkat, dan menatap semua orang yang hadir. Hadirin sekalian, katanya lembut, kalau hari ini kalian masih bisa berdiri, masih bisa bernapas sendiri, masih bisa melihat wajah anak cucu kalian itu, artinya kalian masih punya kesempatan. Jangan tunggu sampai sakit untuk berubah. Ia mengangkat tangannya, lalu menepuknya. Kesehatan bukanlah anugerah, itu adalah tanggung jawab. Semua orang terdiam, sebagian menunduk, seorang ibu menangis dalam diam. Kesimpulan permata itu ada di dalam Pak Sastro kini menjalani hidup yang tenang. Ia tidak akan hidup sampai 100 tahun. Aku tak menghitung hari, namun setiap pagi, saat membuka mata, ia bersyukur bisa mengisi hari berikutnya dengan hal-hal baik. Jika aku bisa hidup sampai 100 tahun, itu bonus, katanya. Namun jika tidak, aku sudah menjalani hidupku semaksimal mungkin. Kemudian ia menatap pohon jambu biji yang ditanamnya saat berusia 60 tahun. Kini pohon itu tumbuh subur, berbuah lebat, dan menaungi bangku tempat ia duduk setiap pagi. Di bawah pohon itu, hidup terasa damai, waktu terasa cukup,